Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iftan Yasdi dari kelas 3 BTNK dengan NIM 221344049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai move to front bagian encoder. Sebelumnya saya telah menjelaskan tentang penjelasan move to front, apa itu move to front, tujuan move to front pada video modul ketiga saya. Silahkan bisa dilihat sebelum masuk ke bagian encodernya. Baik, lanjutkan saja ke prinsip kerja encoding move to front. Pada move to front encode terdapat data simbol sebagai acuan indeks dan kode data yang akan diproses ke algoritma move to front. Pertama, kode data diinputkan 1, lalu dilihat pada data simbol. Indeks keberapa pada data simbol yang char-nya sama dengan kode data input. Setelah itu, indeks tersebut akan diambil sebagai output pertama dan seterusnya. Kode data akan diinputkan satu persatu terus sampai habis, sehingga didapatkan output dari encode-nya. Saya akan menjelaskan lebih detail mengenai prinsip kerjanya di cara kerja encoding move to front. Dengan saya memberikan satu contoh, terdapat kode simbol ALO yang memiliki indeks sebelum proses move to front. A berindeks 0, L berindeks 1, dan O berindeks 2 dengan kode data yang akan diproses LLA-OA. Jadi maksud dari pertanyaan ini adalah kode data LLA-OA akan diproses secara move to front atau di encoding dengan acuan data simbol ALO dan indeksnya telah disebutkan. Kenapa kode simbolnya hanya ALO? Karena pada kode datanya hanya ada karakter L, A, dan O. Oke, kita langsung masuk saja ke cara kerjanya. Step pertama, input code data L. Jadi akan diproses satu persatu dari kode datanya. Diinputkan L, dilihat ALO, A berindeks 0, L berindeks 1, dan O berindeks 2. Maka outputnya adalah indeks dari L, yakni 1. Lalu ALO kode simbol ini akan di move to front dari char L-nya, yakni char yang diinputkan oleh kode datanya. Jadi L yang tadinya berindeks 1 menjadi berindeks 0, dan A berindeks 1 dan O berindeks 2, sehingga L dipindahkan ke depan atau proses move to front. Lanjutkan ke kode data yang kedua, yakni L lagi ya. Jadi LAO kode simbol yang telah di move to front sebelumnya akan dipakai terus sebagai kode simbol acuan indeksnya, sehingga LAO yang berindeks 012 outputnya akan 0 karena kode data L memiliki indeks 0. Lalu L di move to front ke depan karena kondisi ini L-nya sudah di depan, sehingga L tidak perlu pindah lagi karena sudah memiliki indeks 0 atau sudah di depan. Lanjut ke kode data yang ketiga, yakni A. Diinputkan A, lalu kode data simbol yang sebelumnya LAO yang berindeks 012 outputnya akan 1, yakni indeks dari A. Lalu si A tersebut akan di move to front kan ke depan, sehingga yang tadinya data simbol berisi LAO menjadi ALO dan indeksnya A0, L1,
O2. Lanjut ke kode data yang keempat, yakni O. O diinputkan sehingga output dari dari kode yang keempat ini adalah indeks dari O, yakni 2. Karena data simbol yang sebelumnya diambil, lalu O tak lupa dipindahkan ke depan, yakni move to front. Yang tadinya memiliki indeks 2 menjadi indeks ke 0 dan A digeser ke kanan. Lanjutkan ke kode data yang terakhir, yakni A. Data simbol OAL yang memiliki indeks 012 diinputkan A, ya A yang berindeks 1, sehingga outputnya akan 1. Lalu A juga dipindahkan ke depan. Hasil data simbolnya yakni AOL nantinya akan dipakai untuk proses decoding agar menjadi ALO kembali. Namun inti dari encoding ini adalah output dari move to front-nya, yakni 10121. Nantinya di decoder output ini akan penting sebagai input dari decoder agar bisa menghasilkan kode data LLA-OA. Oke, kita lanjutkan ke flowchart dan program sesuai instruksi. Saya akan membahas mengenai flowchartnya terlebih dahulu. Mungkin agak sulit dibaca ya, tapi tidak apa. Dimulai dari start, data stream diisi dengan D, C, D, E, A, A, B, E, B. Lalu simbol diisi dengan A, B, C, D, E. Kenapa simbol hanya A, B, C, D, E? Karena karakter yang ada di data stream hanya A, B, C, D, E. Tidak ada karakter yang lain. Lalu indeksnya diisi 0, indeks data, indeks simbol diisi 0. Lalu kita masuk ke loop yang pertama. X kurang dari 0, X kurang dari panjang variabel data stream. Jadi ini berfungsi untuk memeriksa semua data dari data stream, sehingga semua data dari data stream bisa terproses. Masuk ke loop yang kedua, di mana di loop kedua Z indeksnya adalah Z ya. Z kurang dari panjang variabel simbol. Maksudnya ialah si loop kedua ini akan memproses sampai sama dengan panjang dari variabel simbol. Bertujuan untuk memeriksa ABCDE-nya ya. Kita masuk ke pengkondisian if data stream berindeks data sama dengan simbol yang berindeks simbol, maka ketika yes dulu ya, saya akan bahasnya. Ketika yes, maksudnya ialah ketika data stream berindeks sekian sama dengan simbol yang berindeks sekian, atau dengan isinya adalah A. Jika A sama dengan A, maka akan diprintkan simbolnya, yakni A-nya. Lalu diprintkan juga indeksnya, indeks dari A itu. Contoh saja, sebagai contoh, indeks dari A yang sekarang adalah 0 ya, karena simbol A, B, C, D, E dimulai dari 0, sehingga outputnya akan menjadi 0. Lalu simbol before, variabel simbol before mempresentasikan
variabel simbol yang sebelum dari indeks yang ditemukan sama. Contohnya adalah A. Ya, sehingga sebelum A, karena di sini A-nya sebelum A gak ada, sehingga si simbol before-nya gak ada ya. Kita lanjutkan ke simbol after. Jadi simbol after adalah simbol isi karakter dari simbol yang berindeks lebih dari data yang ditemukan sama. Sehingga maksudnya jika data yang ditemukan sama adalah A, simbol after akan terisi B, C, D, E. Jadi simbol setelah A, setelah data yang sama. Lalu simbol reply maksudnya adalah menginisialisasikan ulang si variabel simbol. Jadi si data yang ditemukan sama tadi akan dipindahkan ke depan, lalu diisi dengan simbol before dan diisi dengan simbol after. Lalu indeks simbol dinolkan kembali untuk proses pengkondisian selanjutnya. Indeks data diinkremenkan supaya melanjutkan dari data stream yang telah ditemukan ke data stream yang belum ditemukan atau belum diproses outputnya. Lalu simbol sama dengan simbol reply, jadi menginisialisasikan ulang. Saya akan ulangi saja contohnya. Mungkin tadi karena A agak kurang jelas, saya akan contohkan ketika C, data stream berindeks data adalah C dan sama dengan simbol berindeks simbol yang C, sehingga C sama dengan C, maka akan diproses indeks dari C. Misal indeks C yang pertama ini 0, 1, 2. Jadi si C-nya berindeks 2 akan dicetak 2 sebagai outputnya tentunya. Lalu simbol before sebelum indeks C, simbol C adalah isinya adalah A dan B. Maka simbol before akan terisi A dan B. Lalu untuk simbol after adalah isi dari simbol setelah C, yakni DE. Setelah itu simbol before AB, simbol after DE, maka akan diinisialisasikan ulang supaya si C-nya pindah ke depan, proses move to front. Diinisialisasikan ulang variabel simbol baru, si data yang sama yakni C ditaruh di depan, lalu diteruskan dengan simbol before yakni A, B-nya, lalu dilanjutkan ke simbol after yakni DE. Oke, mungkin itu untuk keadaan memenuhinya. Untuk keadaan tidak memenuhi, misal data stream berindeks data adalah A dan data stream simbol berindeks simbol adalah C. A tidak sama dengan C, maka akan masuk ke kondisi 0, di mana si data simbol akan diteruskan sampai menemukan data stream yang cocok. Mungkin saya contohkan ulang mungkin ya. Untuk data streamnya misalnya C, lalu simbolnya A, maka tidak cocok, akan diteruskan ke indeks simbol selanjutnya yang tadinya A menjadi B, lalu B dibandingkan lagi dengan C, apakah cocok? Tidak, maka diinkremenkan lagi, lalu dibandingkan lagi si
diinkrementkan si simbolnya menjadi C. Lalu C dibandingkan dengan C cocok, maka masuk ke kondisi yes. Setelah itu dikembalikan lagi looping ya sampai data stream habis. Lalu masuk ke end. Lalu saya akan jelaskan programnya ya. Kurang lebih sama dengan flowchart. Saya akan jelaskan secara singkatnya saja. Variabel IDX itu adalah indeks maksudnya, dimana IDX data sebagai indeks data stream dan IDX simbol sebagai indeks simbol. Data stream sebagai kode data yang diisikan, simbol sebagai ABCDE, simbol reply inisialisasi ulang untuk proses move to front-nya. Lalu print data stream dan print masuk ke for X yang pertama, dimana si looping yang pertama ini akan memeriksa semua atau menginputkan semua char yang ada di data stream. Lalu masuk ke looping yang kedua, akan memeriksa juga semua char yang ada di simbol. Tadi sudah diberi contoh ya. Jadi ketika data streamnya isinya D, lalu masuk ke looping yang kedua, maka si looping yang kedua akan dimulai dari A lagi misalnya ya. Lalu akan dicek apakah D sama dengan A. Jika tidak sama, maka si simbol akan diinkrementkan menjadi B. B dicek apakah sama dengan D, tidak, maka terus akan diinkrementkan. Untuk ini sepertinya saya sudah jelaskan ya tadi. Jadi di print si indeksnya dan simbolnya apa yang sama dengan ini. Lalu simbol after tadi sudah dijelaskan, isinya adalah simbol setelah data yang sama. Lalu simbol before simbol yang sebelum data yang sama. Lalu simbol reply diinisialisasikan ulang. Sebenarnya simbol reply adalah proses move to front-nya. Jadi simbol yang sama akan ditaruh di depan, lalu diteruskan dengan simbol before dan diteruskan dengan simbol after. Lalu di print simbol before, simbolnya, simbol yang ininya. Lalu diinisialisasikan ulang simbol, di indeks data diinkrementkan, dan indeks simbol setelah keluar dari looping kedua akan kembali ke 0, sehingga memeriksanya dari indeks ke 0 lagi. Oke, kita lanjut ke outputnya. Output hasil encoding move to front. Jadi saya perbesar saja ya supaya lebih jelas. Input DCDE AABEB akan menghasilkan output terhalang ya 331430421. Jadi proses move to front-nya bisa kita lihat di sini. Jadi ketika D diinputkan simbolnya ABCDE ya. Jadi si D itu ada di indeks ke 3. Lalu tercetak output 3, D-nya dipindahkan ke depan jadi DABCE. Lanjut ke input yang kedua yakni C. C akan dilihat di sini di data simbol yang telah diproses tadi. DABCE di mana C memiliki indeks ke 3, yakni dituliskan C outputnya 3, lalu C dipindahkan ke depan jadi
yang tadinya DABCE menjadi CDABE. Diteruskan, lanjut, diinputkan kode data D, di mana D pada data simbol CDAB itu berindeks 1, sehingga outputnya menghasilkan 1. Lalu D dipindahkan ke depan tentunya menjadi indeks 0. Lalu masuk kode data input E. Kode data input E berindeks dari sebelumnya, dari data simbol sebelumnya 0, 1, 2, 3, 4, memiliki indeks ke 4, sehingga outputnya 4, dan E dipindahkan ke depan dari belakang ke depan, yang tadinya DCABE menjadi EDCAB, dan begitu seterusnya sampai akhir, sampai input terakhir yakni B, di mana B dilihat dari data simbol sebelumnya memiliki indeks 1, sehingga outputnya 1, dan si B move to front ke depan, jadi BEADC. Jadi data simbol yang hasil proses encodingnya adalah BEADC, dan output hasil encodingnya ialah 33143430421. Kesimpulannya, algoritma ini efisien untuk pola yang sering muncul berulang kali, seperti dalam teks yang memiliki banyak simbol yang sering diulang. Bekerja baik dengan algoritma kompresi lain. Jadi, sejujurnya algoritma ini lebih cocok dikombinasikan dengan algoritma lain atau proses kompresi lain supaya menghasilkan encoding yang memiliki efisiensi lebih besar. Jika pola yang diakses tidak berulang, hasil encoding bisa tidak terlalu efisien. Baik saja, sekian saja untuk penjelasan saya mengenai encoding move to front. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.